Woi, keren banget sih belakang, lihat deh. Gila, Iri bilang bos. Oke guys, jadi kemarin baru aja kita mencapai 10 juta subscriber. Nah, kalau kita lihat di sini depan gua udah ada apa? Asus ROG Zephyrus G14. Ini dikasih ke gua sebagai hadiah 10 juta subscriber. Oh, thank you banget Asus ROG, luar biasa. Dan hari ini langsung saja kita bakal review laptop ini. Nah, ada yang berubah gak belakangnya, lihat. Wih, first review. Belakangnya ini yang bakal kita bahas paling banyak nanti di review ini. Pertama-tama kita lihat dulu desain dari laptop ini ya. Yang menurut gua ini desain laptop gaming, tapi gak gamingan banget, gak norak juga, kebanyakan lampu di mana-mana. Dan ini yang gua suka sebenarnya. Ini nggak buat gamer doang jadinya. Buat kalian mungkin desainer yang suka main game, ini pas banget. Kalian lihat desainnya, slim, ergolis, dimana kalian bisa naikin keyboardnya ya. Jadi ketika kalian turunin layarnya, ini keyboardnya bisa naik sendiri di sini. Otomatis tuh tangan kalian nggak begini, ketika kalian ngetik bisa begini tangannya. Dan kalian juga nggak perlu khawatir ketika kalian mungkin mainnya di kasur atau memang permukaan yang bukan kayak meja. Ini tuh dia tetap ada jarak untuk kipasnya bisa ada inilah, bisa ada udara gitu. Jadinya kalian nggak perlu khawatir ketika kalian main di kasur bakalan panas laptop ini. Dan ini nggak akan panas sama sekali karena luar biasa sekali dengan honeycomb design, yaitu desain finishingnya itu mirip seperti sarang lebah. Ini bisa bikin laptop ini nggak akan cepet panas. Laptop ini memang dibikin untuk desain futuristik gitu, seperti cyberpunk bisa kalian lihat ya. Belakangnya ini lihat no. Jadi setengahnya biasa, setengahnya itu kayak robot-robotik gitu loh. Ada tulisan-tulisan yang bisa kita ubah. Misalnya ini kita reviewnya lagi di mana guys? Nah, kita reviewnya ini lagi di, nah kalian lihat tulisan belakangnya ini. Kalian pasti pada nanya-nanya, bang itu kok bisa kayak gitu laptopnya? Langsung saja kita bahas, yaitu Animatrix. Apa itu Animatrix? Ini adalah kayak seperti LED backlight, tapi ini adalah LED pixel art namanya. Jadi kalian bisa lihat display yang kalian atur di Animatrix ini untuk bisa kelihatan di belakang laptop ini. Ini adalah inovasi terbaru dari Asus ROG biar desainnya tuh nggak boring. Bisa dibilang nggak kayak apa-apa RGB. Sekarang udah bukan zamannya RGB. Kalau kita lihat ROG Zephyrus G14 ini sangat luar biasa. Kalian bisa masukin apa aja biar kelihatan di belakangnya. Kalian bayangin ketika kalian lagi di depan, misalnya kalian bawa laptop ini ke kampus gitu, kalian lagi presentasi gitu. Nah misalnya kalian ada gebetan gitu ya, yang lagi ngeliat presentasi kalian bisa nembak gebetan kalian dengan cara gini. Aduh, ini cara bener-bener romantis plus bergaya banget. Terus gebetan kalian lihat laptop kalian gak sengaja, gila kan? Terus diterima gitu kan, gila. Dia langsung bilang yes gitu kan, keren banget. Nah selain dari text effect, ini juga ada audio mode. Audio mode sambil text effect juga boleh, bisa ya. Kita tulis pause aja, pause music misalnya gitu ya, pause music. Nah kita tinggal setel lagu nih, misal kayak gini, kita tinggal setel lagu, dia langsung ngikutin lagu yang kalian setel. Kalian mau jadi DJ pakai laptop ini, gituin lagunya, ininya mendukung sekali, langsung kayak ini. Speakernya juga udah Dolby ya guys ya. Jadi speakernya tuh dia dari 2 di sini ya. Ini laptop enteng banget sih, gila. Ini speakernya dari 2 di sini, dan di belakang juga di sini ada juga nih. Jadi dia ada bassnya juga coy. Dan dengan ergolit kalian buka gini, speakernya makin keluar, nggak kayak mendem ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah untuk spektrogram audio mode-nya kalian juga bisa ganti-ganti banyak mode. Nah, nih, ini ada yang 0, ini ada banyak mode. Kalian misalnya spektrum 1, nah kalian lihat belakangnya jadi kayak gini. Spektrum 5 misalnya, ini spektrum 3. Nah,
Kayak gini jadinya Spectrum 3. Ada banyak mode dan banyak pilihan yang kalian bisa pilih. Selain seperti itu, kalian juga ini bisa buat nunjukin sistem kalian ya. Misalnya contoh kita ganti ke mode sistem, baterai level sama jam. Bisa mail juga, mailnya jadi kelihatan di belakang. Misalnya kalau ada mail itu ada surat, gambar surat itu kebuka atau ada tanda serunya ya. Dan di bawahnya bisa kita kasih date juga, di mana menunjukkan tanggal ya. Jadi di bawahnya tuh kalian bisa lihat ada tanggalnya. Ini seperti HP kalian kalau lagi mode sleep nggak bisa dibilang ya. Tapi kalian bisa atur belakangnya sebagai animation juga. Jadi di animation mode nih kalian bisa masukin apapun itu, GIF, mungkin logo brand kalian, atau kalian desainer yang suka gambar, kalian bisa masukin gambar kalian, gambar digital ya, ke animation mode ini. Jadi dia bisa kelihatan di belakang layarnya. Misalnya kita masukin logo ROG nih yang memang udah ada di defaultnya. Logo ROG ini udah ada di default ya, kita langsung masukin. Nah, logo ROG ya kan. Jadi logo ROG itu memang paling ciri khas di sini ya. Nah, kalian bisa ganti juga ke logo yang lain contohnya. Kok ada lagu ini? Wah. Jadi apapun itu ya, contohnya ini yang di belakang gue sekarang ya, kalian bisa ganti apapun ya. Bener-bener luar biasa kan. Ini tangan satu pun ya, ini gue bisa angkat. Kenapa? Karena berat dari laptop ini dengan spek sekuat ini. Nanti gue bakal jelasin juga spesifikasinya. Ini bisa dibilang the world fastest and strongest gaming laptop, tapi dengan berat yang sangat enteng. Bukan slim lagi boy. Untuk spesifikasi yang gila ini slim banget. Dan beratnya mau tahu gak kalian berapa? 1,6 kg. Jadi gue pegang begini pun ya nggak bakal berat gitu. Dan selain itu, kalian juga bisa lihat desain depannya ini bener-bener gimana sih, nggak futuristik. Ada fingerprintnya. Jadi kalian nggak perlu ngetik pin atau apa kalau kalian mau login atau sign in di akun kalian, tinggal pencet aja fingerprintnya. Masuk deh. Gila, gue nggak tahu, mungkin laptop lain ada atau gimana. Gue baru pertama lihat ini laptop ada fingerprintnya ya. Biasa kan di HP. Nah, alasan kenapa laptop ini bisa enteng kayak gini, bahannya itu adalah Mac Alloy. Mac Alloy ini bisa dibilang aluminium yang sangat kuat, tapi dia ringan. Jadinya 1,6 kg doang. Kita langsung ke spesifikasinya ya, nggak pakai lama. Dengan prosesor AMD Ryzen 7 4000 series, #beneran cepat, ini laptop bisa ngelibas apapun. Dan ditambah support dari VGA GTX 1650 Ti. Ini versi yang GTX 1650 Ti. Dia juga ada versi yang luar biasa yaitu RTX 2060. Ini bisa ngelibas game apapun dengan gampang. Dan kalian yang ngedesain atau yang editor banget, kalian bisa ngerender dengan cepat memakai laptop luar biasa ini. Jadi kayak si Trio misalnya nih, editor gua, dia buat 3D pakai laptop ini pasti rendernya cepat. Buat Raffi juga yang sering multitasking editing juga dia cepat. Kafil juga bisa buat meme lebih cepat lagi, buat intro keren lebih cepat karena ini luar biasa dengan kapasitas memori 1 TB. Apa tuh 1 TB-nya? SSD, bukan XDD atau HDD ya, bukan hard disk tapi SSD, dan RAM up to 16 GB. Nah, untuk layar ini adalah 14 inch dengan IPS panel. Jadi kalian lihat dari kanan kiri pun layarnya tetap kelihatan jelas, tidak hitam ya layar karena ini IPS. Dan dengan refresh rate yang tinggi yaitu 120 Hz, kalian main game FPS lebih enak lagi dibanding 60 Hz. Jadi monitor gua sekarang aja yang di rumah itu 120 Hz, ini 120 Hz pas banget buat gua main game FPS. Nanti gua bakal nyoba di game Valorant by the way abis ini ya. Dengan ya mungkin Valorant enteng, kita coba setting ultra dengan rata kanan pakai laptop ini tanpa di charge ya. Jadi menggunakan pure dari tenaga baterai. Apakah dapat di atas 100 fps? Kita lihat saja. Layar ini enak banget buat kalian color grading ya, buat desainer atau videographer ya. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini adalah sRGB 100%, Pantone validated and true color technology. Jadi colornya itu semuanya benar-benar true tone, nggak kayak apa ya, nggak kayak warna palsu atau warnanya tuh terlalu low contrast atau gimana. Ini pokoknya warnanya asli. Jadi kalian color grading enak banget pakai laptop ini.
Oke, kalian udah lihat teknologi segila ini, bisa dibilang kalian pasti mikir, bang, baterainya tuh gimana? Karena gue yakin memang dari kalian tuh banyak kan kalau pakai laptop itu males banget sambil ngecas ya. Tapi jangan khawatir karena dia ada 2 type of charging. Jadi kalian bisa ngecas pakai casan laptop biasa ya, yang pastinya yang bulat ya. Kalian juga bisa ngecas pakai Type C. Jadi kalian misalnya bawa laptop ini nih misalnya nih. Oh ya, by the way, pakai tadi kalian udah dapat tas lucu ini bagus banget. Misalnya kalian tinggal lipat gini, ilustrasiin seperti kalian misalnya traveling pakai laptop ini ya, mau meeting, mau kerja atau apa, kalian gini. Ini udah tipis gini, males banget dong pasti kalian bawa kabel kayak kabel laptop atau charger laptop biasa ya. Tapi charger laptopnya memang tipis juga sih, bagus. Nah, ini dia charger laptopnya. Ini tipis banget menurut gue untuk charger laptop ya. Kalian nggak harus bawa ini, kalian tinggal bawa charger HP kalian aja gitu, yang memang fast charging. Kalian bisa ngecharge laptop ini memakai USB Type C, semudah itu. Untuk baterai dari laptop ini, kalian bisa misalnya nonton video, misalnya nonton Netflix atau apapun itu, bisa bertahan 10 jam. Kalian bisa langsung lihat baterai gue di belakang berapa? 77%, padahal gue udah main game boy. Bisa dibilang didesain untuk semua orang gitu. Untuk gamer bisa, desainer bisa, editor bisa, bukan editor berkelas doang ya. Khusus traveling, long battery and compact. So ya, overall mungkin itu sudah semua gue jelasin terhadap laptop yang sangat amazing ini ya. Saatnya gue lanjut main game lagi sekarang. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my stats, you lost, had to get my point across.